tabiin, pengikut Nabi baca radhiyallahu an, gitu radhiyallahu an. Kalau ada nama Rasulullah langsung bergetar hati kita. Ya, lihat nama disebutkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli wa sallim. Kencang. Kalau disebut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itulah orang yang di hatinya punya rasa cinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika disebut nama Nabi Muhammad, itu Nabi Muhammad nyata di hadapannya. Itu ya? Itu apa yang kata Sufyan Tsauri radhiyallahu anhu, wa huwa as-saikhul Imam Malik. Sufyan Tsauri guru daripada Imam Malik. Kata beliau, kullu masiatin nasiatin an sahwatin. Kullu masiatin nasiatan an sahwatin. Ai istisyakin nafsi ila syai'. Dengerin. Ada waktu ketawa, ada waktu dengerin. Oh, tawa jangan diam. Ya. Apa kata beliau daripada waliullah pada masanya, pada zamannya Al-Imam Sufyan Tsauri, setiap maksiat timbul an sahwatin daripada sahwat. Apa sahwat masuknya? Maksudnya sahwat ai istisyak ni nafsi ila syai'. Cintanya dirinya cinta dengan segala sesuatu. Ya. Sesuatu yang pasti tadi, sesuatu ini membawa madarat, membawa bahaya. Ini namanya maksiat. Ulangin, kata Imam Sufyan Tsauri, qulu maksiatin nasiatan an sahwatin an ai istisyakin nafsi ila syai'in. Setiap maksiat dia timbul daripada sahwat kepengenan nafsu. Ai istisyakin, cintanya, istisyak dirinya dengan segala sesuatu. Sehingga seorang tadi luput dengan sang pencipta atau dirinya sendiri. Ini namanya maksiat. Paham? Dia akan timbul tuh segala maksiat tadi daripada syahwat, pengen dengan sesuatu tadi itu, pengen. Ya kan? Sehingga kepengenan tadi dilupa sama dirinya. Betul? Fa innahu yurja ghufraniha, yang semua tadi mengharap daripada pengampunannya Allah Ta'ala, air ma'asi. Paham? Jadi kepengenan tadi, ya kan? Sehingga menghancurkan orang tadi. Kalau gua nggak orang biasa nyabu, habis tuh sabu. Yang namanya sabu, orang jadi babu. Mau nggak mau deh, ya harus beli lagi. Kalau dia nggak beli lagi, sakau dia. Ya, kalau dia sakau nggak ada barangnya, lihat mampus. Paham? Apapun maksiat, ya membinasakan manusia. Maksiat apapun akan membinasakan manusia. Sekecil apapun HP, tanpa inti sadari, binasa inti dengan HP. Dikala HP inti nggak bisa memainkan HP, binasa inti. Berapa jam? Sejam, 2 jam, 3 jam, 4 jam, sampai 5 jam, sampai ketemu subuh. Lupa bakti sama orang tua. Ya, sampai lupa sama diri sendiri. Timbullah tadi, sehingga lupa makan segalanya, timbul penyakit mah. Ya, dipanggil sama orang tua, dengan panggil siapa yang nggak denger, tanpa kita sadari. Nih bilang sekali lagi, api itu lebih tajam dari benda yang sangat tajam. Ketika seorang tidak bisa memanfaatkan HP tadi. Ya, pisau yang benar buat motong buah, motong daging, bukan buat membunuh. HP
yang di HP sekarang modern Android, ketika dipakai kepada anak yang sekolah, manfaat buat sekolah. Ketika dipakai buat orang yang kuliah, manfaat buat kuliah. Selain manfaat buat kuliah, bisa hubungan dengan orang tua, orang-orang yang dekat, yang bawa kemanfaatan buat inti. Ketika HP tadi tidak bawa manfaat kepada inti, tanpa inti sadari, inti bunuh diri inti sendiri. Paham? Tanpa kita sadari semua itu, kita bunuh diri kita sendiri. Bunuh diri. Orang berjam-jam nih, maaf kate, berjam-jam main game segalanya. Ya kan? Coba satu waktu aja, dia punya sejam aja, dia sejam ya buat dia maju ke depan, atau dia sejam untuk ingat Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya, kan lumayan. Mungkin kita dalam sehari ya nggak punya waktu untuk Allah Ta'ala, dan nggak punya waktu untuk maju ke depan, untuk menjadi orang yang sukses. Paham? Nah, itu makanya itu dikatakan maksiat. Apapun yang melupakan inti, itu membunuh inti. Ya, Imam Nawawi tahu? Imam Nawawi dari kecil nggak punya teman. Dia umur 5 tahun nggak punya teman. Imam Nawawi. Sekarang temannya, banyak banget, sedunia temannya. Sampai salah satu nih kalangan sarain daripada Nasional Libat. Kecil nggak punya teman, di rumah aja, belajar ibadah. Jadilah orang yang dikenang. Ketika kita hidup di dunia, jadilah orang yang dikenang ame manusia. Yang kata Rasulullah, khairun nas anfa'un nas, bagus-bagusnya manusia yang bisa membawa manfaatan untuk manusia. Sayang inti, apalagi inti masih muda segalanya, dikala inti nggak pakai akal, pikiran inti, hati inti untuk hal yang baik, nanti tuanya khasirin, rugi yang sangat rugi. Sekarang inti bisa bergerak tangan inti segalanya. Ya, bang inti mau ntar tua ngadang paranin, sakit didemin aja. Orang yang kurang pandangan, yang akalnya kurang bagus, tidak memanfaatkan akal dan hatinya untuk mengenal dirinya, ya untuk mengenal dirinya sehingga dia mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala, ya tuanya maaf kate, udah nggak ada pikirin, nggak ada hargain. Kalau inti dari sekarang memanfaatkan sedikit dah inti, sehari inti bisa hafal, ya satu surat, atau enggak inti sehari bisa hafal satu lembar daripada Al-Quran. Hafalin, bisa nggak kita hafal Al-Quran? Bisa, cuman kita nggak bisa memanfaatkan waktu. Kita selalu, apa kata Imam, kata Sofyan As-Sauri, kullu nasiatin an sahwatin an istikakin nafsi ila syai'in. Ya, timbul ya maksiat, kepengen yang sangat cinta, benar-benar cinta dengan segala sesuatu, sehingga lupa dia waktu demi waktu kurang membawa manfaat. Ayo taruhan mana? Ya, siapapun nih yang denger YouTube aneh, taruhan mana? Dikala inti bisa memanfaatkan waktu 1 jam aja, 1 jam inti manfaatkan, maju untuk ke depan, jadi yang sukses. Ya baik dunia, maju untuk dunia atau maju untuk akhirat. Jadi tirakat yang paling bagus bukan banyakin puasa. Tirakat yang paling bagus bukan banyakin zikir, tapi bisa memanfaatkan waktu ya untuk menghilangkan segala kebodohan yang menempel pada diri kita. Itu namanya tirakat yang paling bagus. Belajar, udah selesai. Tirakat yang paling bagus belajar. Makanya salah satu Al-Imam Nawawi, wah hebat, dari kecil tirakat, umur 5 tahun 5 tahun belajarnya nggak punya teman. Sekarang kitabnya di mana-mana orang baca. Tafsir yang terkenal Imam Nawawi yaitu tafsir Munir, terkenal.
Sekarang inti boleh ke sana kemari. Inti lihat, nanti inti jangan pernah menyesal di kala tua. Inti nggak ada yang datengin, inti nggak ada yang datengin inti. Di kala tua kita datengin, jangan nyesel. Kalau kita dari sekarang kita tidak memanfaatkan waktu, paham? Artinya segala sesuatu yang kita cinta banget dengan suatu tadi, itu namanya maasi. Paham inti? Itu namanya maasi. Makanya saking indahnya ilmu, ya, saking luar biasanya ilmu, ya, sampai-sampai tuh ilmu lebih utama ketimbang orang, ya, nengokin 1000 jenazah, dan ilmu lebih utama ketimbang orang nengokin 1000 orang yang sakit, dan ilmu lebih utama ketimbang orang nengokin atau datengin hajat kondangan 1000 orang yang orang kondangan. Ilmu. Man aradad dunya wa man aradad dunya fa alaihi bil ilmi wa man aradal akhirat fa alaihi bil wa man aradahuma fa alaihi bil, semuanya ilmu. Kalau inti hidup mau mulia dari muda sampai tua sampai kematian, inti jangan pernah tinggalkan ilmu. Dari waktu ke waktu 1 jam aja dah. 1 jam. Boleh inti sholat, jangan sholat doang tanpa belajar, bego itu namanya. Alat mulu jekiran mulu. Belajar. Mengenal diri. Ada kepengenan mau ngapalin Quran Ini kepengenan, harus kepengenan yang baik. Paham ya? Terus wa kullu maksiatin. Nah, dan setiap maksiat lagi nasaat an kibri, ya. Dan setiap maksiat lagi timbul daripada sifat yang sombong. Kesombongan itu adalah kemaksiatan. Ya, sombongnya seseorang tadi itu adalah maksiat. Sombong banget tuh orang. Tuh, HP-nya baru. Gaya banget. Lalu kita tahu tuh HP. Ya kan? HP-nya HP Xiaomi. Gaya banget. Ya kan? Sombong banget tuh orang tuh. Tuh kan? Tuh. Jalan di dengdek jalan nih, baju baru, tuh, baju baru orang jalan dengdek, orang baru kaya, jalannya kayak padahal kita tahu, ya dia beli baju di mana, pasar malam, betul nggak? Tuh, sombong, itu, jangan sombong. Yas'ama annahu khairu min sayyidil adam. Dakwah al-fadli fa innahu la yurja ghufranahu li annal masyad iblis ka anna asluha. Dia sombong, dia ngaku-ngaku nih gue nih orang yang paling top, gue ini paling kaya, gitu ya. Dia ngaku-ngaku dia paling kaya, ya. Orang tadi fa innahu la yurja ghufranaha. Gubernur orang tadi gak akan bakat dapat pengampunan. Siapapun ketika pakaian Allah Ta'ala dipakai, jangan harap ampunan Allah Ta'ala. Kamu sombong Allah Ta'ala, segalanya yang bikin Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Segalanya Allah bikin. Ya, wa antumul fuqara wa antul fuqara wa ana ghaniyun. Kita semua fakir. Yang kaya hanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sekaya apapun manusia yang hidup di dunia, nggak bawa apa-apa pulang. Nggak bawa apa-apaan. Awalun nutfah wa akhirul jifa, kama qala Sayyidina Ali. Awalnya suatu mani, akhirnya jadi bangkai manusia, bangkai yang terbujur. Kalau bangkai tadi mulia, ya di mana gak orang pada datangin? Tahu Wali Songo tahu? Jauh Wali Songo, ya kan? Jauh Wali Songo. Udah nggak ada tuh wali. Ya, udah pulang ke rahmatullah, gitu kan? Tapi dengan kemuliaannya beliau masih hidup. Orang pada ziarah dari mana aja, yang nggak pernah sepi. Tahu Habib Hussein luar Batang? Tahu jauh-jauh dari luar Batang Habib Hussein. Udah berapa abad beliau meninggal. Tapi subhanallah, sampai sekarang tuh makom nggak pernah sepi. Kenapa? Belajar.
nggak tahu-tahu jadi wali tanpa belajar. Jikiran jadi wali, wah, kan jadi wali jadi dukun lu. Ya, dengan belajar engkau jadi orang baik, dan engkau akan bijaksana kepada orang, kepada manusia. Kebijaksanaan seorang tadi akan diangkat orang tadi kepada Allah saat Allah Ta'ala menjadi kekasihnya Allah. Seorang yang belajar semakin dewasa dia. Kok orang belajar nggak dewasa, bego dia, ya kan? Itu ya. Tuh. Nah, terus fa innahu la yaghfuranaha li'annal maksiat iblis ka'anna asluha. Sungguhnya seorang yang dia maksiat tadi tuh, gua nih, gua paling hebat nih. Maksiat kan tuh. Aslinya tuh iblis karena dia nggak sadar. Aslinya dia ikutin iblis, dia nggak sadar. Ya, iblis laknatullah alaih. Iblis gurunya malaikat ribuan tahun. Jadi gurunya malaikat ribuan tahun. Disuruh sujud Nabi Allah Adam, Sayyidina Nabi Allah Adam alaihissalam, ya nggak mau. Ya, aku terbuat dari api, engkau dari tanah. Kata itu iblis, paham ini? Itu, lu nggak punya apa-apa, lu orang miskin, lu diam aja. Katanya orang kaya yang sombong, betul kan? Lu nggak punya apa-apa, lu ngaji aja deh sono, lu sholat aja sono. Katanya orang kaya yang sombong. Padahal nilainya seorang yang bisa ngaji, nilainya seorang yang bisa sujud kepada Allah Ta'ala, yaitu sholat, itu lebih utama daripada dunia dan seisinya. Ya, nggak bisa dinilai. Sholat sujudnya orang nggak bisa dinilai dengan kekayaan yang besar, nggak bisa dinilai. Orang bisa sujud, dia bisa datang ke majelis ilmi, wah itu luar biasa. Ya, lebih utama daripada dunia dan seisinya. Kasluha ay maksiatin minal kibri. Yas'amu annahu khairu min sayyidina Adam. Wali anna zalat sayyidina Adam alaihissalam. Nah, lebih mulai dari Adam. Nggak bisa apa? Ya, diuji Nabi Allah Adam alaihissalam. Karena asluha min sahwatin, diuji dengan sahwat bisa babin istisyakihi ila zukin ay samarotin sajaratin sahwatin munhiyah anha. Diuji Nabi Allah Adam, dikasih kepengenan, suruh nyicipin, suruh makan samroh, buah yang nempel di pohonan. Ya, nggak boleh makan buah yang nempel di pohonan. Buahnya buat apa? Bukan buah hudi, bukan, buah aja udah, ya kan? Buah yang nempel di pohonan jangan makan. Ya Sayyidina Adam, ente jangan makan tuh buah, paham? Ente jangan makan tuh buah, itu larangan Allah. Ya, karena terpengaruh oleh seorang wanita. Siapa seorang wanita? Sayyidatina Siti, lo makan dah ada, nah, enak banget kok, enak, ya kan? Paham nggak ente? Selaper apapun kita, sesusah apapun kita, jangan pernah menyolong. Selaper apapun susah kita, sesusah apapun kita, jangan pernah menyolong. Kalau utang bayar bego, udah utang nggak pernah bayar, mampus terakhir hidup. Sekecil apapun utangmu, walaupun 25 perak, ingat itu hak manusia. Sehebat apapun kau ibadah, puasanya luar biasa, tapi lupa hakul adami dengan haknya manusia. Oh, jangan anggap walaupun dia gua ikhlas, oh ya lo ikhlas. Ya, kita nggak tahu ikhlasnya seorang. Ya, manusia nggak akan bisa baca hati manusia, karena di antara manusia dengan manusia yang satu tagoyur, artinya berubah roh. Dia ikhlas sekarang nih, misalnya dari keluarga, ikhlas sekarang udah keluarga deh, ya udah keluarga, karena dia butuh,
ya buat anaknya bayar sekolah atau bayar listrik atau bayar yang lain, paham gitu, karena dibutuh walaupun 50.000 kasar ngomong, utang tetap tuh, utang tetap utang, tarsok tuh kebiasaan. Kadang-kadang udah diutangin sama temen kan lebih enak, coba utang di bank ngegocap nggak bakal dikasih itu kan. Nih dibiasain, yang buat hidup kita susah, yang buat orang hidup susah dari dunia sampai akhirat, dia masing punya utang kepada manusia. Al-Fatihah.